dan Allah terima amal ibadah kita dan Allah lipat gandakan pahalanya untuk kita semuanya. Salawat salam senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi. Disebutkan oleh Imam Bukhari hadis ini dari Abu Hurairah bahwa saya mendengar langsung sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo nanti saya ada kemungkinan untuk mengulang lagi. Itu juga termasuk bisa menjadi dosa besar. Karena apa? Sudah ada niatan untuk melakukannya. Istighfar kepada Allah mudah, tapi kalau dosa besar bisa karena niatan kita memang dari awal berbalik dan menjadi dosa yang besar. Dan Rasulullah SAW ya, jadi nggak boleh seperti itu. Makanya sahabat jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarah hadis yang ke-13, istighfar berasal dari kata ghafar yang berarti satr atau sitr. Kita kalau dalam ma'thurat zikir pagi dan petang, fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka. Maka sempurnakan kepadaku ya Allah apa? Nikmatmu. Tolong sempurnakan nikmatmu kepadaku. Wa afiyataka, dan kesehatan yang kau berikan kepadaku. Wa sitraka, dan penutupmu. Maksudnya apa? Menutup di sini penutup, Allah sempurna menutup aib kita, menutup dosa-dosa kita. Allah mengatakan wa yukaffiru ankum sayyi'atikum, dan Allah menutupi dosa-dosa kesalahan-kesalahan kalian. Jadi intinya adalah semua manusia ini pernah bersalah, tetapi di sini Allah ampuni kesalahannya itu tidak hanya sekedar mengampuni, tetapi Allah tutupi kesalahannya sehingga tidak banyak diketahui oleh banyak orang. Sehingga kesalahan dosa ini tidak banyak diketahui oleh orang. Itulah sempurnanya ampunan Allah. Allah mungkin banyak mengampuni kita, tapi bisa jadi penilaian manusia kepada kita masih menganggap wah itu mantan orang enak dan lain sebagainya. Inilah kalau seandainya Allah sudah tutupi kesalahan-kesalahan kita dari orang lain, maka inilah yang namanya Allah sudah sempurna dalam rangka apa? Dalam hal mengampuni diri kita. Makanya ghafar secara bahasa istighfar itu artinya dari kata ghafar. Apa itu ghafar? Ghafar itu satr atau sitr, artinya menutupi. Nah, makanya dalam satu hadis, dalam satu riwayat, mikfaru Rasulillah, alat penutup kepala Rasulullah. Mikfar itu helm besi. Ya, ketika orang perang ini kepalanya ditutup dengan helm besi, itu untuk melindungi dari serangan musuh. Ketika Rasulullah perang, beliau memakai mikfar, alat untuk menutup. Ya, jadi ghafar ini dari kata menutup. Jadi Allah Maha mengampuni. Tidak mengampuni itu adalah dengan menghapus dosa-dosa kita dan juga menutupi kesalahan-kesalahan kita pada hari-hari yang selanjutnya. Itulah makna dari istighfar. Jadi istighfar memohon supaya Allah menutupi kesalahan kita. Ya, sehingga minta ditutupi kesalahan-kesalahan, yaitu tidak juga ditutupi dosa-dosanya. Nabi SAW meskipun maksum, terjaga dari dosa, akan tetapi beliau tetap beristighfar dan bertobat sehari lebih dari 70 kali. Ini menjadi satu pelajaran berharga bagi kita, bahwasanya bagaimana dengan kita. Rasulullah tahajudnya jangan ditanya bagaimana bagusnya tahajud beliau. Seperti itu kata Ibunda Aisyah. Kemudian bagaimana beliau menjaga akhlaknya, ya, dan lain sebagainya. Itu kita yang tidak ada jaminan untuk masuk surga, maka kita kerap sekali melalaikan apa yang namanya istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hadis ke-13. Sekarang hadis yang ke-14. Hadis ke-14, Anil Agharr bin Yasar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Rawahu Muslim. Kalau tadi hadis yang 70 kali itu Bukhari, sekarang yang 100 kali Muslim. Dari Al-Agharr bin Yasar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan memohonlah ampunan kepadanya. Sesungguhnya saya bertaubat dalam sehari sebanyak 100 kali. Jadi ini menunjukkan istighfarnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sehari itu antara 70 sampai 100 kali. Tidak hanya istighfar, tapi beliau bertaubat betul. Ustaz, apa taubat ini dengan istighfar bedanya apa? Taubat, kalau istighfar mohon ampunan, kalau taubatnya jelas seperti ini ya. Taubat itu ada keinginan untuk kita ini tidak mengulang lagi. Itu harus. Meskipun dosa kecil, ya meskipun dosa kecil. Kenapa? Dan seperti tadi saya katakan, meskipun itu dosa kecil, jangan kita punya niatan lagi untuk mengulang lagi. Kapan dosa kecil ini bisa menjadi besar? Ya saat kita meremehkannya, ada niatan untuk mengulang lagi. Nanti ada kesempatan, ada niatan jauh-jauh kita akan melakukan lagi. Itu akan menjadikan besar. Tapi dosa kecil dimaksud adalah dosa yang sama sekali tidak kita niatkan dan kita khilaf dalam hal itu, kita dosa, maka itu menjadi dosa kecil. Kita segera bertaubat kepada Allah. Karena apa? Dalam riwayat yang sudah saya sampaikan pada kesempatan lalu, bagi seorang mukmin dosa yang kecil ini seperti bisa suatu ketika menggunung tinggi menjadi bukit, kemudian suatu saat bisa menimpa dirinya. Tapi bagi orang munafik, dosa kecil ini seperti lalat yang mencolok di hidungnya, kemudian dia kipatkan, usir lalat itu, datang lagi, usir, sekedar seperti itu saja. Maka ini perbedaan antara orang mukmin dengan orang munafik. Di hadis Imam Bukhari 70 kali, lebih dari 70 kali. Di hadis Imam Muslim 100 kali. Maka pelajaran dari hadis 13 dan 14 ya, taubat sifatnya segera dan tidak boleh ditunda. Makanya apa? Kenapa Rasulullah ini selalu bertaubat kepada Allah sehari sampai 70 sampai 100 kali? Selalu beliau lakukan itu. Ya, berarti kalau umpamanya kita bertaubat kalau ada 100 kali sehari 24 jam. Ya. Maka berarti setiap 1 jam kita ini paling enggak berarti istighfarnya sampai paling enggak 4 kali. Astagfirullah. Paling enggak itu kita harus membaca itu. Kita bertaubatnya seperti itu, sebanyak itu. Ya. Kemudian ini meskipun disebutkan bahwa istighfar dan taubat Nabi lebih dari 70 hingga 100 kali dalam sehari, akan tetapi maksud bilangan di atas bukanlah batasan. Ini di syarah Riyadhus Shalihin adalah maksudnya bukan batasan, melainkan memperbanyak istighfar itu disunnahkan. Makanya kalau di hadis yang pertama ini, hadis yang ke-13, kata Imam Bukhari, ini bab masalah doa Nabi di waktu siang dan malam. Beliau hadis ini tercantum pada bab itu. Tapi kalau Imam Muslim hadis yang ke-14 ini adalah beliau sebutkan pada bab istihbab istihbabil istighfar wal iktar minhu. Istihbabil istighfar wal iktari minhu. Kata Imam Muslim, jadi Imam Bukhari bikin hadis itu di bab doa Nabi di waktu siang dan malam. Tapi Imam Muslim hadis ini beliau cantumkan pada bab sunnahnya memperbanyak istighfar. Makanya dalam hal ini kata ulama mensyarah hadis ini, bilangan 70 dan 100 ini adalah bukan batasan. Berarti kita, Ustaz, berarti kalau saya lebih mau 100 boleh tidak? Boleh. Boleh Ustaz, Rizwan? Boleh. Itu, ya kan? Jadi seperti itu. Ini boleh 70 100 kali, apalagi dosa-dosa kita banyak, kan lebih banyak daripada itu, maka layaknya kita bisa beristighfar lebih dari itu. Sebagaimana Imam Muslim menyebutkan hadis ke-14 tadi, saya katakan sunnahnya membaca dan memperbanyak istighfar, maka diperbolehkan kita untuk memperbanyak itu. Tapi ya, cuman saran saya, jangan kita beristighfar kemudian niat dunia ini lebih besar. Jangan sampai. Contoh kita pingin sesuatu, nah kan lagi ngetren, di sholawat itu seake-ake, nggak salah sholawatnya. Cuman kalau hanya diniatkan hanya pingin itu di sholawat, kayaknya terlalu
sepele. Dunia kita ukur dengan sholawat itu. Padahal seluruh penghuni langit bersolawat kepada Nabi. Mereka ikhlas, tidak punya harapan naik pangkat, tidak punya harapan itu. Jadi niat kita udah, yang penting kita doa saja. Ya, itu bisa menjadi sesuatu yang ini harus kita luruskan. Hal-hal semacam itu. Ya, jangan kita ukur takarannya. Mau kaya, ya baca Waqiah 70 kali dari maghrib sampai isya. Woi, nyandak gak tuh? Kan? Dermimil, ya kan? Nah, kayak itu nggak nyampe. Saya yakin nggak nyampe. Tapi katanya ada yang nyampe. Kaya betul kaya katanya. Cuman ya kayaknya terlalu Al-Quran ini hanya diukur hanya sebatas saya bisa kaya dengan ini. Tetapi yakinlah dengan kita taat kepada Allah, Allah cukupkan kebutuhan kita. Selesai, ya gitu. Jadi tidak usah niatan yang kayak ini. Ya. Lagi mobil orang disentuh sambil dibaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mobilnya mumpan. Ini tuh kan orangnya keluar kan. Jadi saya tidak melarang sholawatnya, tapi niatnya jangan kita gantungan niat hanya untuk sebatas itu. Betul, memang Allah itu maha kaya, betul. Allah itu maha kaya. Kita minta apapun sama Allah, betul. Cuman jangan sampai menimbang perkara yang akhirat ditimbang untuk ukuran yang hanya duniawi saja. Baik. Jemaah sekalian rahimakumullah, hadis ke-15. An-Nabi Hamzah Anas ibni Malik al-Ansari khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falah muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim lallahu asyaddu farahan. Jadi riwayat Bukhari, ini riwayat yang pertama, riwayat Imam Bukhari, itu hadisnya pendek. Bukhari Muslim sepakat. Tapi yang di riwayat Muslim ini lebih panjang hadisnya. Jadi muttafaqun alaih ini kan dua imam, ya kan? Imam di sini Imam Bukhari dan Muslim disepakati. Artinya ini berhenti di sini. Cuman kalau hadisnya Imam Bukhari berhentinya di sini. Ardi falah, nah berhenti di sini. Ini berhenti di sini. Tapi Imam Muslim dilanjutkan panjang seperti ini. Jadi yang riwayat dari Imam Muslim lebih panjang dan lebih lengkap. Ya, jadi yang ini Bukhari dan Muslim, tapi yang ini Muslim saja. Wa fi riwayatin li Muslim, lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falatin fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa aisa minha fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha wa qad aisa min rahilatihi wa bainama huwa kadzalika idh huwa biha qa'imatan 'indah fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah lebih gembira menerima taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian ketika menemukan kembali ontanya yang hilang di padang yang luas. Lafadznya adalah ba'ir. Nama-nama unta itu banyak. Ada naqah, ada ba'ir, ada jamal. Ya. Itu. Apa bedanya? Kalau naqah unta betina, kalau jamal unta jantan. Ya. Kemudian kayak sapi, baqarah sapi betina. Kalau saur sapi jantan, saur. Ya. Biasanya kalau dalam bahasa Arab fahl itu pejantan. Ayam jago dik. Ayam betina dajajah. Nah itu beda. Babon dajajah. Kalau jago dikun, dik. Ya, beda. Di sini ba'ir. Di sini lafaz pada hadisnya adalah ba'ir. Ada orang menaiki ba'irnya, ontanya. Kalau ba'ir nanti ada musinnah. Apa itu hewan musinnah yang usianya sudah 2 tahun, ya. Kemudian ini ada jadaah ini yang dari usianya setahun. Kayak gitu, ya.
Jadi ada macam-macamnya, tingkatannya, levelnya. Kalau ba'ir ini usianya udah 4 tahun. Jadi onta yang sudah berusia 4 tahun dan sudah layak untuk dijadikan untuk bepergian jauh. Ya. Onta yang sudah bisa dikorbankan juga, usia 4 memasuki 5. Kalau onta ini hewan yang cerdas dan hewan yang relatif dia ini lebih pintar, artinya pintar dibandingkan dengan hewan-hewan lainnya. Makanya Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Makanya kata Rasul, kalau unta hilang di tengah padang luas, maka yang melihatnya jangan segera untuk menangkapnya, untuk kemudian dijadikan miliknya atau dimakan. Tapi kalau kambing, selain unta kambing itu padang luas nggak ada tanduran, falat. Jadi falatun lafadznya adalah fi ardin, pada tanah, bumi. Falatin itu artinya adalah bumi yang sangat luas, padang pasir yang sangat luas, tidak ada tumbuhan, tidak ada mata air. Itu falah artinya. Pakai tak marbutah, falah. Kalau falah pakai hak itu kemenangan. Hayya 'alal falah. Kalau ini falah itu adalah tanah yang sangat luas, kering, tidak ada tanaman, tidak ada air. Jadi kalau kau temukan ini unta di daerah seperti ini, maka jangan kau segera ambil, kau klaim itu sebagai milik kamu. Tapi kalau yang kau temukan adalah kambing, maka kata Rasulullah boleh untuk diambil. Karena apa? Daripada kambingnya mati, ya, atau dimakan sama singa, maka boleh diambil, ya. Cuman kan kalau kambingnya tetangga malam-malam keluar, jangan. Yang di lapangan, jangan. Jadi itu, karena onta ini bisa, dia masih ada persediaan air di tubuhnya sehingga dia bisa berjalan-jalan, ya, dia bisa masih kuat, sehingga dia bisa balik lagi ke tempat orangnya itu bisa. Sehingga apa jemaah sekalian, orang ini ya kehilangan ontanya, kemudian tiba-tiba ontanya menghampirinya, dia ketemu lagi dengan ontanya, sangat gembira sekali. Hadis yang disempurnakan oleh Imam Muslim daripada hadis yang pertama yang sebelumnya, beliau bersabda, sesungguhnya Allah sangat gembira menerima taubat hambanya ketika dia bertaubat kepadanya. Allah suka sekali, melebihi dari gembiranya seseorang yang berkendara di tengah padang pasir, tetapi hewan yang dikendarainya hilang, ya, lari meninggalkannya, padahal di atas hewan itu ada makanannya, ada minumannya, ada perbekalannya, komplit. Kemudian dia berteduh di bawah pohon dan berbaring, karena mendapatkan pohon di tengah padang pasir ini adalah satu kenikmatan yang luar biasa. Ada penghuni neraka yang masuk surga terakhir, itu dia bisa Allah bebaskan, keluarkan dari neraka, itu dia sudah bersyukur luar biasa. Ya Allah, saya nggak minta apa-apa, saya itu lihat ada pohon, saya mau berteduh cukup ya Allah, saya nggak minta apa-apa. Sudah merasakan adem, sudah nikmat luar biasa. Ketika dia sudah dekat dengan pintu surga, dia melihat ada orang pada senang-senang di surga. Ya Allah, apakah saya boleh masuk ke sana? Allah bilang, katanya kamu nggak mau minta lebih. Ya, Allah pun akhirnya tertawa melihat hambanya ini. Jadi Allah ini ternyata suka senyum kepada hambanya. Kalau melihat tingkah kita ini kadang bisa ini, ya. Meskipun senyum di sini kalau maksudnya ini senyum secara zat Allah sesuai, artinya adalah Allah ingin menimpakan ketika ada lafaz senyum, Allah tersenyum, Allah tertawa, itu Allah ingin memberikan rahmat seluas mungkin kepada orang itu. Ya, kalau Allah marah berarti Allah ingin menimpakan azab atau siksa kepada orang itu. Itulah kata para ulama. Jadi kemudian dia kehilangan itu.